diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Beliau membawakan sebuah hadis yang berbicara tentang masalah ujian luar biasa yang dihadapi oleh Nabi SAW dan keluarga beliau. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kana Nabi SAW idza arada safaran fa aqra'a baina nisaihi. Kata Aisyah, dulunya Nabi SAW ketika beliau ingin safar, maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Siapa nama yang keluar, maka dialah yang ikut bersama Nabi di dalam safar tersebut. Kemudian kata Aisyah, fa kharaja sahmi, maka keluarlah namaku. Maka pun aku ikut bersama Nabi SAW dalam peperangan Bani Mustalik. Fa ana uhmalu fi hudaj, dan aku pun ditaruh di atas tenda, di atas onta. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah peperangan selesai, maka Nabi SAW bersama para sahabatnya pun kembali menuju kota Madinah. Di saat perjalanan, para sahabat dan Nabi SAW pun beristirahat. Pada saat itu kata Aisyah, aku pun turun dari ontaku untuk menyelesaikan hajatku. Setelah aku kembali, kata Aisyah, faltamastu fi sadri, maka saya meraba-raba di dadaku. Ternyata saya tidak mendapatkan kalungku. Kemudian aku kembali, kata Aisyah, di tempat yang semula ketika aku membuang hajatku. Maka disitulah aku mendapatkan, kata Aisyah, kalungku. Ketika Aisyah kembali ke rombongan, ternyata para sahabat dan Nabi SAW meninggalkannya. Karena orang yang membawa onta Aisyah tidak tahu apakah Aisyah sudah ada di atas kendaraannya ataukah tidak. Karena kata Aisyah, wa kana an-nisa fi dzalika khifafan, sesungguhnya wanita pada saat itu kurus mereka, sehingga tidak bisa dibedakan apakah mereka berada di atas onta tersebut ataukah tidak. Kemudian kata Aisyah, maka aku pun tertidur di tempat di mana aku ditinggalkan. Wa kana min wara'il jais Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami, sesungguhnya pada saat itu ada dari belakang pasukan yang senantiasa mencari barang-barang yang tersisa, barang-barang yang tertinggal, yaitu ada Safwan ibnu Mu'attal. Beliau ini ditugaskan oleh Nabi SAW berjalan di akhir pasukan untuk mengambil apa-apa yang tertinggal. Kemudian Safwan bin Mu'attal ini, beliau pernah melihat Aisyah sebelum diturunkannya ayat hijab. Kana yarani qabla al-hijab, kata Aisyah, sesungguhnya Safwan ini melihatku sebelum hijab. Kemudian Safwan ini pun mengatakan, fastaiqattu bistirjaihi, kata Aisyah, kemudian aku terbangun dengan mendengar suara Safwan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Safwan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menaiki kendaraannya. Kemudian dituntunlah Aisyah di atas kendaraannya oleh Safwan, dengan beliau berjalan kaki membawa kendaraan tersebut sampai mendapati Nabi SAW bersama pasukannya ketika sampai di kota Madinah. Pada saat itulah ada seorang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, yatawalla kibrahu, dialah orang yang pertama kali dan menyebarkan di kalangan kaum muslimin bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji bersama Safwan ibnu Mu'attal. Dan berita ini tersebar di kalangan kaum muslimin sampai ada di antara sebagian sahabat Nabi SAW membenarkan berita tersebut akibat dahsyatnya berita fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha, sebulan berita itu tersebar di kota Madinah, beliau tidak tahu. Beliau dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan bersama orang munafikin telah melakukan perbuatan keji bersama Safwan ibnu Mu'attal. Tapi kata Aisyah, kuntu ara al-lutfa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina amrat. Aku tidak ada melihat perbedaan dari Nabi sallallahu kecuali kelembutan beliau. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sakit beliau sangat lembut sekali. Tetapi kali ini kata Aisyah, ketika aku sakit Nabi cuma mengatakan kaifatikum ya Aisyah, bagaimana kabarmu wahai Aisyah, cukup sebatas itu saja. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam
Aku keluar dari rumahku untuk menyelesaikan hajatku, karena pada saat itu mereka tidak memiliki WC di dalam rumah mereka. Mereka kalau buang hajat keluar dari rumah mereka di padang pasir. Kata Aisyah, ketika aku keluar dari rumahku untuk buang hajat, aku bertemu dengan Ummu Mistah. Pada saat itu Ummu Mistah mengatakan, ta'isa Mistah, binasa Mistah. Aisyah radhiyallahu anha sangat kaget. Beliau mengatakan, ya Ummu Mistah, atasubbina rajulan syahida badran? Wahai Ummu Mistah, apakah engkau mencela seorang sahabat Nabi SAW berperang di dalam peperangan Badar? Ummu Mistah pun sangat kaget. Ama alimti ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu apa yang dikatakan manusia kepadamu? Barulah saat itu Aisyah radhiyallahu anha tahu apa yang dibicarakan manusia tentangnya. Kemudian saat itu Aisyah radhiyallahu anha izin, beliau meminta izin kepada Nabi SAW agar beliau pergi ke rumah bapak dan ibunya. Kemudian Aisyah pun bertanya kepada umminya, kepada ibunya, wahai ibuku, apakah benar yang dikatakan manusia? Maka Ummi Aisyah itu mengatakan, hawin amriki ya Aisyah, ya, wahai Aisyah, bersabarlah terhadap perkaramu, bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Pada saat itu pula Nabi SAW, beliau mengajak musyawarah di antara sahabat-sahabat beliau. Ali Usama bin Zaid ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana menurutmu wahai Ali terhadap keluargaku? Para sahabat mengatakan, ma alimna illa khaira ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak tahu pada keluargamu kecuali sebuah kebaikan. Nabi pun bertanya kepada Barirah, budaknya Aisyah, wahai Barirah, bagaimana yang engkau lihat pada Aisyah? Kata Barirah, Aisyah adalah seorang wanita, anak biasa, anak yang masih muda, sering tertidur di atas adonannya. Kemudian pada saat itulah Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW mengatakan, man ya'dzuruni an ahli faqad balagani rajulun adzahu fi ahli. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa memberikan uzurnya kepadaku, sesungguhnya telah sampai kepadaku gangguan-gangguan seseorang pada keluargaku. Ma alimtu fi ahli illa khaira, demi Allah kata Nabi SAW, saya tidak tahu pada keluargaku kecuali sesuatu yang baik. Dan saya juga tidak tahu pada laki-laki yang dia tuduhkan itu kecuali adalah orang yang baik, laki-laki yang baik. Pada saat itulah berdiri seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Mu'ad, ya Rasulullah, in qala fihi minal aus sanadrib unaqahu. Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang berbicara itu adalah bangsa Aus, Sa'ad bin Mu'ad adalah ketua kabilah, ketua suku bangsa Aus pada saat itu. Wahai Rasulullah, kalau seandainya yang berbicara itu bangsa Aus, kabilah Aus, niscaya saya sendiri yang akan memutuskan lehernya. Sa'ad bin Mu'ad luar biasa. Beliau meninggal bergoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya wahai Rasulullah yang berbicara itu dari saudara kami dari kabilah Khazraj, maka apapun yang kamu perintahkan wahai Rasulullah akan kami laksanakan. Berdirilah seorang sahabat Sa'ad ibn Ubadah, ketua kabilah Khazraj. Beliau marah terhadap perkataan Sa'ad ibn Mu'ad. Kata beliau, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Demi Allah engkau tidak akan bisa menyentuh bangsa Khazraj. Pada saat itulah dua sahabat Nabi SAW, dua kabilah hampir berperang. Nabi pun mendiamkan dua kabilah tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW mendatangi Aisyah dan beliau mengatakan, ya Aisyah, qad balagani anki kada wa kada. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku perihalmu seperti ini dan seperti ini. Ya Aisyah, in kunti bari'ah fasuyubarri'ukillah. Wahai Aisyah, jika benar engkau tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkannya. Wa idza almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Wahai Aisyah, jika seandainya dosa tersebut engkau lakukan, maka minta ampunlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Innal abda idza iktarafa bi dhanbin summa taballahu alaihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba jika dia berbuat dosa kemudian dia meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah memberikan taubat kepadanya. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak bisa berkata apa-apa kecuali beliau berbicara kepada ibunya, ya ummi ajibi an Rasulillah, wahai ibuku, jawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
Kemudian kata ibu Aisyah, la adri ma aqul li Rasulillah SAW. Saya tidak bisa, saya tidak tahu apa kata-kata yang saya ucapkan di hadapan Nabi SAW. Kemudian Aisyah berkata kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya abati ajibi an Rasulillah. Wahai bapakku, bantah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pun Abu Bakar sama, beliau tidak mengatakan, saya tidak tahu apa yang akan saya ucapkan kepada Nabi SAW. Pada saat itulah Aisyah berbicara dengan pembicaraan yang luar biasa. Pembicaraan seorang wanita muslimah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inni jariyatun hadisatus sin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita yang masih muda. La aqra katsiran minal Qur'an. Aku tidak banyak membaca dari Al-Qur'an. Lakin alimtu ma sami'tum. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian dengar dari pembicaraan manusia. Wa waqara fi anfusikum, dan itu menancap di hati-hati kalian. Wa sadaqtum, dan kalian benarkan. Wallahi law qultu lakum anni bari'ah wallahu ya'lam anni bari'ah la tusaddiquni. Kata Aisyah, demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya saya katakan aku tidak melakukan perbuatan tersebut dan Allah tahu aku tidak melakukan perbuatan tersebut, niscaya kalian tidak akan membenarkannya. Wallahi, kata Aisyah, kalau seandainya saya katakan saya melakukan perbuatan tersebut dan Allah tahu aku tidak melakukan perbuatan tersebut, niscaya kalian akan membenarkannya. Sesungguhnya, kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah permisalan aku dengan kalian kecuali permisalan seperti yang dikatakan oleh Abu Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya kesabaran itulah sebuah keindahan, dan kepada Allah lah tempat aku meminta tolong terhadap apa yang mereka sifati terhadapku. Kemudian tidak berapa lama, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Nur berenten, menurunkan ayat berbicara tentang pembebasan Aisyah. Allah mensucikan Aisyah. Allah turunkan ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang datang dengan berita dusta, mereka adalah orang-orang dari kalian. Janganlah kalian anggap musibah yang menimpa kalian itu, kata Allah, jelek bagi kalian. Sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan untuk kalian. Pada saat itu pun Nabi sangat gembira. Nabi datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya memberikan kabar gembira kepadamu. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku ayat bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menepis tuduhan terhadap tuduhan orang-orang munafikin kepada kamu. Kemudian kata Aisyah, demi Allah, aku tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untukku. Aku kira Nabi SAW cuma diberitahukan dalam mimpinya saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mana ayat tersebut dibaca oleh manusia sampai akhir kiamat. Supported by Gema Madinah Store.